selanjutnya adalah Islam di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, setelah perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah, setelah peristiwa tahkim itu, maka masa Khulafaur Rasyidin itu berakhir, berganti kepada sistem dinasti, di mana khalifah pertama dari dinasti itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, dengan nama dinastinya adalah dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini mencapai puncak kejayaannya adalah pada masa Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz yang memerintah, yang wafat pada tahun 720 Masehi, di mana pada masa Umar bin Abdul Aziz ini banyak memberikan perubahan, terutama di dalam ketertarikan masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok yang dikenal dengan sangat religius. Dia juga dikenal sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini menyumbangkan harta kekayaan keluarganya dan istrinya itu ke Baitul Mal, ke kas negara. Kebijakan lain pada masa Umar bin Abdul Aziz ini adalah menghapus upeti yang dipungut dari ahli zimmah yang sudah masuk Islam. Kemudian menurunkan pajak, terutama dari kalangan mawali atau orang-orang non-Arab, sehingga karena kebijakan ini pula maka banyak orang yang masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Terus kemudian dinasti Umayyah itu runtuh karena permasalahan perebutan kekuasaan di dalam dinasti itu, yang kemudian digantikan oleh dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasiyah, yang mayoritas pendukung dari dinasti ini adalah orang-orang Arab, bangsa Arab. Dinasti Abbasiyah itu didukung oleh mawali. Kalau dinasti Umayyah itu mayoritas pendukungnya adalah bangsa Arab. Kalau dinasti Abbasiyah itu adalah pendukungnya mayoritas adalah mawali atau bangsa non-Arab. Dan dinasti ini mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yang wafat tahun 809 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ini dia betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan jalan raya, pembangunan rumah sakit, pengoptimalan pendidikan kedokteran, pengembangan farmasi, sehingga pada waktu itu ada 800 dokter kalau nggak salah. Juga perbaikan infrastruktur berupa pembangunan jalan. Jadi jalan itu pada masa ini dibangun dengan baik, terutama jalan-jalan yang menghubungkan masyarakat dengan pusat pemerintahan. Terus kemudian Harun ar-Rasyid juga membangun istana dan taman kota, pemandian umum dan lain sebagainya.
Tetapi yang penting dicatat pada masa dinasti Abbasiyah, masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid ini adalah pengembangan di bidang keilmuan. Pada saat ini pula dalam sejarah kita kenal adanya penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab pada waktu itu, sehingga keilmuan benar-benar berkembang. Keilmuan benar-benar berkembang pada saat ini, dan banyak juga melahirkan ulama seperti filsuf juga banyak pada masa ini yang lahir. Terus kemudian Islam pada periode pertengahan dan modern. Islam pada periode pertengahan ini ditandai oleh kemunduran total dari kekuasaan Islam di Baghdad. Munculnya dinasti Umayyah yang kedua di Spanyol yang waktu itu diproklamirkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Terus kemudian muncul dinasti Fatimiyah di Mesir yang didukung oleh kelompok Syiah, dan juga pemberontakan yang dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang menghancurkan kekuasaan Islam di Baghdad pada waktu itu. Maka pada waktu juga banyak rumah sakit, rumah-rumah yang dibakar. Nah, di bidang politik, dinasti yang berkuasa di Mesir pada saat itu silih berganti dan satu sama lain saling menjatuhkan. Seperti misalnya berdirinya dinasti Fatimiyah, kemudian diruntuhkan, dijatuhkan oleh dinasti Ayyubiyah, kemudian diruntuhkan lagi oleh dinasti Mamlukiyah. Ini periodenya masih periode Abbasiyah, tapi sudah masa-masa akhir. Nah, kemudian setelah dinasti Mamlukiyah atau dinasti Mamluk ini runtuh, kemudian muncul 3 kerajaan besar Islam, yaitu Turki Utsmani di Turki, kemudian dinasti Safawi di Persia, dan dinasti Mughal di India.